Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Anggono dengan NIM D4002000174 dari kelas Praktikum Fisika Listrik kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya, yaitu tugas besar untuk Praktikum Fisika Listrik dengan judul Resistansi Penghantar. Kita mulai dari pengertian resistansi. Resistansi atau resistance, atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik atau electrical resistance, adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satu waktu dan dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghasilkan panas dan juga arus listrik baik dalam bentuk zat, cair, padat maupun gas, di mana peristiwa ini disebabkan oleh benda atau zat tersebut yang mempunyai suatu sifat yang konduktif. Konduktor mempunyai suatu sistem pertahanan jenis yang relatif sangat kecil, di mana jenis pertahanan ini dapat dipengaruhi oleh material atau bahan yang dipakai. Selanjutnya, pengaruh hambatan listrik terhadap jenis bahan. Hambatan yang dimiliki oleh suatu bahan penghantar ternyata dapat mempengaruhi kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Hambatan yang besar pada suatu bahan menyebabkan bahan tersebut sukar mengalirkan arus listrik. Sedangkan bahan yang hambatannya kecil akan lebih mudah mengalirkan arus listrik. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, bahan dibedakan menjadi konduktor, isolator, semikonduktor, dan superkonduktor. Pertama, A. Konduktor. Bahan konduktor adalah bahan yang mudah mengalirkan arus karena elektron-elektron di setiap atomnya tidak terikat kuat oleh inti atom sehingga mudah bergerak atau berpindah. Dengan kata lain, bahan konduktor adalah bahan yang memiliki hambatan kecil atau bahan yang termasuk konduktor dan lainnya adalah besi, baja, dan tembaga. B. Isolator. Bahan isolator memiliki sifat yang berlawanan dengan bahan konduktor. Bahan yang termasuk isolator sangat sulit, bahkan tidak bisa mengalirkan arus listrik pada bahan isolator. Elektron-elektron di setiap atom pada bahan isolator terikat oleh inti atom sehingga sangat sukar untuk bergerak dan berpindah. C. Semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan yang kadang bersifat isolator dan kadang bersifat konduktor. Yang termasuk bahan ini adalah karbon, silikon, dan germanium. C. Bahan superkonduktor. Bahan superkonduktor adalah bahan yang sangat kuat mengalirkan arus. Ilmuwan yang pertama kali menemukan bahan ini adalah tokoh yang berasal dari Belgia yang bernama Kamerlingh Swange pada 1991. Bahan yang beliau temukan adalah raksa dan timah. Kemudian fungsi resistansi. Terdapat 4 fungsi resistansi sendiri. Yang pertama sebagai filter, kedua sebagai pembagi tegangan, ketiga sebagai pemicu beban atau dummy load, dan keempat sebagai pengatur nada. Selanjutnya, hubungan resistansi dengan tegangan dan arus listrik. Hubungan antara resistansi atau resistance atau hambatan listrik dengan tegangan atau voltage dan arus listrik atau current dapat dijelaskan dengan hukum Ohm yang dikemukakan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Siemens Ohm pada tahun 1789 sampai dengan 1824. Pada tahun 1825 berikut adalah persamaan hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R atau R sama dengan V kali I atau I sama dengan V per R, di mana V adalah tegangan listrik atau voltage diukur dalam satuan volt, kemudian I atau arus listrik atau current diukur dalam satuan ampere, dan R atau hambatan listrik atau resistance diukur dalam satuan ohm. Faktor yang mempengaruhi resistansi penghantar. Yang pertama adalah jenis penghantarnya. Besi mempunyai resistansi lebih besar daripada tembaga sehingga penghantar tembaga lebih baik daripada besi. Yang kedua, panjang penghantar. Semakin panjang suatu penghantar, semakin besar pula resistansinya. Oleh karena itu, dalam praktek penggunaan penghantar yang terlalu panjang atau melalui perhitungan, selain akan memperbesar resistansi, akan terjadi lebih tegangan dan juga tidak ekonomis. Kemudian untuk luas penampang penghantarnya, makin besar penampang penghantar, makin kecil resistansi penghantar tersebut. Berarti arus dapat dialirkan makin besar atau kuat. Dalam praktek harus digunakan penghantar yang irisan penampangnya memadai. Kemudian yang keempat yaitu suhu atau temperatur.
setiap logam yang mendapat perubahan temperatur, maka volume atau bentuk yang berubah. Berarti jika suatu pengantar temperatur mendapat perubahan temperatur atau naik, maka harga resistensinya juga ikut berubah atau membesar. Demikian juga sebaliknya, ketika temperatur turun, maka harga resistensinya juga akan kecil. Kecuali karbon atau arang adalah sebaliknya. Dalam hal ini, jika temperatur naik, maka resistensinya akan turun. Kemudian ke simulasi percobaannya, yang pertama itu mengamati perubahan hamba jenis terhadap resistensi suatu kawat. Di mana di sini ketika hamba jenisnya 0,5 cm akan mendapatkan resistensi 1,2 ohm. Di mana di sini panjang luas dan panjang kawat itu sudah ditentukan, yaitu 10 cm dan juga 4,17 cm. Namun resistensinya berbeda karena pada perubahan hamba jenis itu berbeda. Yang sini 0,5 menghasilkan 1,2 dan kemudian 0,5 menghasilkan 1,32 ohm. Selanjutnya itu mengamati perubahan panjang kawat terhadap resistensi kawat, di mana ketika panjang kawatnya 6,4 cm akan mendapatkan resistensi 0,62 ohm, dan kemudian ketika panjang kawatnya 7,8 cm akan mendapatkan resistensi 0,76 ohm, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar panjang kawat maka resistensinya juga akan besar. Kemudian yang terakhir itu perubahan luas penampang terhadap resistensi kawat. Di sini ketika luas penampang kawat 11,5 cm maka akan mendapatkan resistensi 0,52 ohm, dan ketika luas penampangnya 10,5 cm persegi maka akan mendapatkan 0,58 ohm. Dimana ketika semakin besar luas penampang maka resistensinya akan semakin kecil, dan ketika semakin kecil luas penampang maka resistensinya akan semakin besar. Dan untuk yang pertama tadi, semakin kecil hamba jenisnya maka akan semakin kecil juga resistensinya, dan ketika semakin besar hamba jenisnya maka resistensinya juga akan semakin besar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar saya, yaitu tentang resistensi pengantar atau resistensi konduktor. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.